Waalaikumsalam Kak. Makasih ya kamu udah mau nyempetin ngobrol sama aku hari ini. Sebelumnya aku mau nanya nih, gimana sih kabar kamu? Kok kamu kelihatan murung? Dia lagi nggak baik-baik aja sih Kak. Oh, nggak baik-baik aja ya. Iya sih, aku akhir-akhir ini tuh lihat kamu nih emang kelihatan banyak diem ya. Biasanya kan kamu kalau misalnya kita lagi ngumpul, itu biasanya kamu paling cerewet nih, paling suka ngobrol, paling ketawa-ketawa. Tapi akhir-akhir ini tuh aku lihat kamu jadi lebih banyak diemnya. Nah, aku tuh jadi kepikiran, kamu tuh lagi kenapa sih? Iya, sebenarnya lagi banyak yang kepikirin, Kak. Aku juga nggak tahu kenapa rasanya suka banget buat balik dari aku yang biasanya mau ngapain juga rasanya nggak semangat. Kadang di debat itu tiba-tiba kepikiran, terus pulang sendiri. Bahkan pas di kelas pun aku sering gak fokus, karena kepalaku isinya itu terus. Makasih ya kamu udah mau diinfokan aku. Sebenarnya aku mau ngasih tahu nih, selama sesi ngobrol ini, kamu boleh ceritain semuanya dan aku bakal pastiin semua yang kamu ceritain itu bakal aku rahasiain dari siapapun. Jadi aku gak bakal cerita sama siapa-siapa, kecuali dapat izin dari kamu. Dan kalau memang ternyata kamu itu berpotensi untuk membahayakan diri kamu sendiri dan orang lain, aja. Selanjutnya, nanti kan kita bakal ngobrol-ngobrol dan bakal saling cerita-cerita nih. Aku bakal ngajuin beberapa pertanyaan ke kamu. Dan ketika aku ngajuin beberapa pertanyaan itu, kalau kamu emang merasa nggak nyaman atau kamu merasa nggak berkenan untuk menjawab, kamu boleh banget untuk nggak menjawab. Itu keputusan dari kamu. Gimana kira-kira kamu lagi ngomong nih cerita-cerita sama aku? Iya, aku mau Kak. Jadi jujur, aku juga lagi butuh seseorang buat dengerin. Sama ini aku lebih banyak simpen sendiri. Karena aku takut tetap ke orang lain. Makasih ya, kamu udah percaya sama aku. Aku menghargai banget keberanian kamu. Karena aku lihat banyak juga loh orang-orang di luar sana yang lebih memilih dan perasaannya sendiri dan gak berani seterbuka itu ketika lagi menghadapi masalah. Iya, karena aku takut kalau tahu mereka malah mikir aku bodoh. Aku sendiri aja sampai sekarang masih merasa bodoh banget. Wah, aku melihat kamu kayak ngerasa diri kamu bodoh terus nih. Kira-kira kenapa sih kok bisa kamu ngerasa diri kamu bodoh? Karena semuanya itu berasal dari aku sendiri. Kalau aja aku lebih hati-hati, mungkin aku nggak bakal hilang. Aku terus malah diri sendiri. Setiap kali kejadian itu rasanya pengen mati waktu. Aku mikir, kenapa sih waktu itu aku nggak curiga? Padahal kalau dipikir, banyak tanya yang harusnya bikin aku sadar. Tapi waktu itu aku percaya aja. Berarti ada ya kejadian-kejadian yang terjadi di belakangan ini dan emang terbayang-bayang terus ya di benak kamu. Iya, ada dan sampai sekarang masih teringat terus. Rasanya setiap bangun tidur aku langsung kepikiran lagi. Mau tidur juga kepikiran. Kadang tuh makan tiba-tiba ingat lagi, terus langsung hilang soal makannya. Aku nanti sendiri sama pikiranku. Oh, kalau aku boleh tahu nih, emang ada apa sih sebenarnya? Jadi, beberapa yang lalu, aku ditelepon oleh beliku. Total dia ternyata diam-diam sedang mencari freelance dari aplikasi apa kalau boleh tahu? Nah aplikasi itu dari Telegram. Jadi sebenarnya aku nggak tahu ya, dia tiba-tiba uh, nyari freelance di aplikasi dan padahal di aplikasi nyari freelance di aplikasi itu agak bahaya. Terus aku ditelepon oleh dia, katanya katanya dia ke Indomaret terus buat bayar toko oren. Oke, bayar toko oren. Itu untuk kebutuhan freelance-nya itu. Iya. Ada adminnya atau gimana tuh? Iya, ada adminnya dan ternyata nominalnya cukup besar. Aku pikir kan nominalnya sedikit dan itu besar banget aku, dan nominalnya tuh sekitar 300-an lebih, bahkan mendekati 400. Hampir 400.000. Dan terus akhirnya kamu kasih. Iya, aku kasih dan sebelum itu juga aku mikir dulu, dikasih jeda 5 menit untuk mengambil keputusan
kalau ngambil keputusan ini tuh udah benar atau belum, dan ternyata salah dan hilang uangnya. Kenapa kamu berpikir itu salah? Kamu nyesel atau gimana? Iya, aku nyesel karena nggak mengikuti kata hati. Soalnya sebelumnya kalau aku mau ikuti kata hati, mungkin nggak bakal hilang gitu. Hmm. Mungkin yang aku lihat kejadian itu benar-benar bikin kamu terpukul. Iya, mungkin buat orang lain 390-an itu nggak terlalu besar, tapi menurutku pribadi itu besar banget. Aku mahasiswa dan itu uang buat makan, buat kebutuhan sehari-hari, buat jaga-jaga kalau ada juga satu kebutuhan mendadak. Dan sekarang aku jadi bingung sendiri harus bertahan sampai kapan dan hari-hari berikutnya bagaimana. Jadi kamu tuh sedih bukan cuma karena kehilangan uangnya ya, tapi juga karena uang itu tuh punya peran penting berarti di hidup kamu. Iya, betul sekali. Aku tidak masalah kehilangan aman, dulu aku masih mikir, ya Allah, masih ada uang. Sekarang setiap mau beli sesuatu, aku langsung mikir berkali-kali. Tentang buat beli aja, aku jadi takut langsung makin habis. Rasanya hidupku langsung berubah pada kejadian kemarin. Kalau selain soal kebutuhan sehari-hari, kira-kira ada nggak sih hal lain yang ikut membebani pikiran kamu gitu karena soal ini? Ada, bahkan waktu itu yang paling bikin aku takut untuk cerita ke orang tua. Hmm, itu bikin kamu stres ya berarti? Iya, betul. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Aku takut kalau mama soalnya mama pasti bakal nanya nanti uangnya dikasih apa dipakai buat apa. Aku nggak mungkin dong bisa bohong terus. Tapi kalau aku jujur juga aku takut buat mereka, takut mama marah atau kecewa. Jadi merasa dan nganggap itu hal bodoh. Lo tahu tuh uang hasil kerja orang tua. Tapi menurut aku tuh nggak jadi merasa bersalah banget. Hmm, iya, jadi selain kehilangan uang, kamu juga sekarang lagi bingung gitu karena bingung gimana caranya nanti kamu bakal ngejelasin ke mama papa kamu ya nggak sih Cak? Iya betul sekali dan itu terus menerus menetap di kepala dan aku bahkan sempat mikir gimana kalau enggak ya supaya nanti kalau mau nanya aku masih punya uang tapi aku juga takut kalau om tuh malah cerita ke mama ada juga yang nanyain aku bohong aja bilang uangnya habis kebutuhan. Oke aku nggak nyaman, aku nggak terbiasa bohong sama mandirinya. Orang itu tidak salah. Nah dulu juga aku dimarahin. Nah dulu juga takut dan nggak tenang. Berarti kamu sampai sekarang belum mengambil keputusan lain ya. Kedengarannya aku tuh merasa kamu mungkin lagi ada di posisi yang memang sangat sulit sih. Iya dan rasanya apapun yang dipikirin semuanya juga aku takut. Makanya aku lebih sering diem. Aku capek mikir. Kadang pengen cerita ke temenku, tapi aku takut mereka malah bilang aku gampang dibohongin. Jadi akhirnya aku simpan sendiri. Semakin dipendam malah semakin susah. Makasih ya, Cak. Aku bisa kok ngeliat kalau kamu tuh udah berusaha banget nahan semuanya sendirian. Apalagi selama beberapa hari mungkin ya. Itu kejadiannya berapa sih? Kurang lebih hari Senin kali ya. Oh, berarti dalam selama beberapa hari ini kamu nyimpen itu sendirian ya? Iya, dan bener kemarin tuh takut mau kita ke siapa. Iya. Apa sih yang paling sering ada di pikiran kamu beberapa hari terakhir ini? Ya mungkin hampir setiap saat aku mikirin itu mau lagi ngapain pasti ujung-ujungnya pikiran lagi. Kadang kalau lagi ngerjain tugas terus tiba-tiba setelah aku langsung balik ke kejadian itu. Aku jadi ngebayangin detik-detik kan aku transfer uangnya. Aku mikir, coba aja waktu itu aku telepon dulu temanku buat mastiin. Atau coba aja aku gak langsung percaya. Biasanya aku coba banget. Makin ini malah semakin ngambil sendiri. Jadi itu muter-muter terus di kepala kamu dan mungkin bikin kamu susah fokus ya karena akhir-akhir ini yang aku lihat kamu bengong terus nih. Iya benar dan bahkan kemarin aku lagi di kelas dosen yang dijelasin materi tapi aku
sama sekali nggak masuk. Aku sadar biasanya ngomong, tapi kita tuh kemana-mana. Aku takut materiku juga jadi ikut berantakan gara-gara masalah tersebut dan gak bisa fokus. Kalau selain kuliah, ada nggak hal lain yang ikut berubah nih semenjak kejadian itu? Banyak sih, aku jadi nggak ngobrol sama orang. Biasanya kalau sama teman-teman, biasanya kalau teman-teman ngajak bercanda, aku masih ketawa. Sekarang aku cuma doang. Aku juga lebih sering diem di kos, rasanya lagi nggak punya tenaga buat ketemu orang. Takut kalau mereka bilang, kamu kenapa? Soalnya aku nggak tahu harus buat apa. Jadi kamu lebih memilih untuk memendam sendiri perasaan kamu. Iya, aku takut kalau aku cerita ternyata manusia aku coba. Karena kalau aku jadi buta, mungkin aku juga bakal mikir, kok bisa sih ketipu? Jadi aku lebih baik memilih diam aja. Nah, ketika kamu memilih untuk memendam itu sendiri, apa yang kamu rasain? Soalnya aku pikir bakal lebih tenang, ternyata enggak, malah makin susah. Soalnya semua pikiran itu cuma menjadi kepala aku sendiri. Kadang aku pengen nangis, tapi aku tahan. Terus pas malam, baru kelas ini dong, aku pernah nangis sendirian di kamar, sambil mikir, kenapa harus aku yang ngalamin ini? Pas itu, pas saat itu terjadi, ada nggak sih orang yang sebenarnya pengen kamu hubungi? Sebenarnya pengen hubungi mama. Mama itu biasanya orang suka yang cari kalau ada masalah. Tapi kalau ini aku malah takut, aku takut mau kecewa, takut. Dia mikir aku mau bisa dapat kekayaan, mau jadi kasih. Jadinya aku udah uang telepon. Berarti ada keinginannya untuk cerita, tapi di saat yang sama ada rasa takut juga. Benar, dan itu pengen banget cerita. Bahkan beberapa kali itu udah kita chat, terus aku tutup lagi. Aku ngetik pesan, terus aku hapus. Aku bingung harus dari mana. Aku takut setelah ketika memang jadi kepikiran atau malah sedih. Tadi aku sempat mention nih, ada yang nyaranin kamu untuk bohong. Boleh nggak sih kamu ceritain lebih lanjut tentang itu? Iya, ada yang bilang, udah, jangan aja banget kok dapetin itu. Dan memang gak tahu kalau aku begitu. Tapi aku nggak bisa. Berarti mau kalau ngerjain itu buat jujur. Makanya aku makin bingung. Bisa pikir sih aku jujur. Tapi di sisi lain juga nggak sanggup kalau harus bohong. Biasanya apapun pilihannya, kalau itu aku nggak tenang. Terus sampai sekarang apa sih yang udah coba kamu lakuin untuk ngatasi masalah ini sendiri gitu? Jujur dan banyak. Aku cuma coba cari informasi apakah uangnya bisa balik atau enggak. Terus aku sempat mikir kalau minjam uang ke om buat kesulitan itu dulu, tapi aku juga takut kalau om malah cerita ke mama, jadi ternyata lebih minta tolong. Sekarang aku cuma mikir sama pikiran sendiri. Karena aku berharap terjadi ada jalan keluar. Tapi sampai sekarang belum ada. Mendengar cerita kamu, aku nangkep kalau selama ini kamu udah berusaha ya cari berbagai cara dan berbagai kemungkinan. Walaupun belum ketemu nih jalan keluarnya, tapi kamu udah coba untuk terus memikirkan banyak pilihan. Iya, walaupun semua pilihan itu ujung-ujungnya bikin aku takut, makanya aku takut sendiri. Aku ngerasa masalah ini kecil dibanding masalah orang lain, tapi hidup aku ini berat banget. Kalau menurutku, kita nggak perlu loh membandingkan masalah kita sama masalah orang lain. Karena yang kita lagi bicarain ini adalah sesuatu yang berdampak untuk hidup kamu. Jadi wajar dong kalau kamu merasa sedih, bingung, takut. Soalnya ada satu sisi yang terus bilang ke aku, dengan uang segitu aja. Tapi buat aku itu bukan soal menyenangkan aja. Aku merasa sudah mengecewakan diri sendiri dan orang tua. Itu dipercaya pegangan itu, tapi aku malah menghilangkannya. Itu yang paling bikin aku susah melakukan diri sendiri. Aku bisa ngerasain banget ada rasa kecewa yang sangat besar untuk diri kamu sendiri ya. Iya benar, sampai sekarang aku masih belum bisa bilang dari aku kalau ini murni musibah. Rasanya cukup malam diri sendiri. Kadang, kadang aku mikir kalau aku lebih pintar, semua ini nggak akan terjadi.
Makasih ya, Ca, kamu udah mau cerita semuanya dengan sangat terbuka. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Gue juga gak nyangka gitu kita sama ini. Nah, aku pikir itu bakal diem aja. Tapi setelah ngomong, rasanya sedikit lebih menakan. Walaupun masalahnya masih ada, setidaknya sekarang ada yang benar dengerin tanpa langsung ngomong aku. Aku juga senang banget kamu udah mulai ngerasa lega ya. Dari cerita yang kamu ceritain hari ini, aku nangkep beberapa hal. Kamu ini ngerasa sedih karena kehilangan uang yang emang sangat berarti ya untuk kebutuhan kamu. Terus kamu tuh jadi malu diri kamu sendiri karena kamu tuh takut cerita sama kejadian itu ke mama. Karena takut akan persepsi orang lain ke kamu. Dan sampai sekarang ini kamu masih belum nemuin titik temu karena kamu masih bingung harus ngambil langkah apa. Apakah benar yang aku omongin? Benar, dan itu semua yang lagi ada di kepala aku sekarang. Oke, makasih banget udah mempercayai aku untuk ngedengerin semua cerita ini. Di sesi selanjutnya ini, aku bakal ngajak kamu nih untuk dilihat lebih jauh tentang apa sih sebenarnya yang pengen kamu lakukan dalam situasi yang sedang kamu hadapi ini. Dari situ, kita akan cari langkah lagi nih, dimana mungkin kita bisa sama-sama nemuin cara untuk membantu. Kamu mau atau enggak? Mau. Aku juga pengen berhenti untuk masalah ini di kepalaku dan aku ingin tahu dan aku ingin mulai dan aku ingin tahu apa yang harus aku lakukan. Oke, makasih ya, Ca. Tadi kamu udah cerita banyak nih tentang apa yang terjadi dan apa yang kamu rasain. Sekarang aku pengen ngajak kamu untuk melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda nih. Kalau selama ini kita banyak membahas masalahnya, sekarang aku ingin tahu. Sebenarnya apa sih yang kamu pengenin dalam situasi ini? Jujur, kalau belum beli, aku pengen langsung balik. Aku tahu mungkin kedengarannya mustahil, tapi itu yang paling aku pengenin. Soalnya kalau uang kembali, aku ngerasa semua masalah ini selesai. Aku nggak perlu bilang bingung lagi soal kebutuhan aku. Aku nggak perlu takut kalau mau nanya. Dan mungkin aku juga nggak akan ngambil sendiri. Jadi keinginan pertama yang muncul itu adalah uang ini bisa kembali. Betul, dan aku bahkan beberapa kali masih buka mutasi rekening aku. Entah kenapa aku masih berharap pada keajaiban, walaupun aku tahu kemungkinan itu kecil banget. Terus selain uang itu kembali, ada lagi nggak yang kamu harapin? Ada. Aku pengen pikiran itu tenang. Aku capek banget hidup beberapa hari ini. Rasanya setiap bangun tidur aku langsung kepikiran. Mau tidur juga kepikiran. Aku pengen bisa kuliah tanpa benang tulis. Aku pengen bisa ketawa lagi tanpa pura-pura. Berarti ketenangan itu juga menjadi bagian penting yang paling kamu pengenin ya? Betul, soalnya sekarang aku ngerasa ketakutan itu bahkan jadi gampang nangis. Kalau terjadi bisa bikin kita jadi sedih lagi. Nah, ini pertanyaan lain nih. Kalau misalnya nanti keadaan ini udah lebih tenang, kira hidup yang kayak gimana sih yang pengen kamu jalanin tuh? Jujur aku sih pengen balik ya, kayak sebelum kejadian ini, aku bisa ngatur uang dan berarti takut, bisa fokus kuliah, bisa ngajar teman-teman tanpa kepikiran. Pokoknya aku pengen semua merasa lega. Nah, aku penasaran nih, di antara yang tadi kamu sebutin, yang mana yang paling penting buat kamu? Yang paling penting, mungkin aku pengen berhenti dengan diri sendiri, soalnya sama ini aku terus malah diri sendiri, aku nggak bisa mikirin hal lain. Makanya semua kesalahan ini aku udah terus. Apa sih yang bikin kamu pengen berhenti malah diri sendiri? Mungkin karena capek ya, aku tahu aku salah karena banyak ngerti. Tapi kalau setiap hari aku cuma nangis sendiri, ini juga nggak baik. Aku sadar, itu semua aku belum tahu gimana caranya berhenti. Selain itu, apakah itu ada hubungannya atau apakah ada hubungan yang ingin kamu perbaiki atau kamu gagal mungkin? Mungkin juga sama kamu. Aku nggak mau sampai menghasilkan kepercayaan sama aku.
Aku takut kalau nanti mama kecewa dan mikir aku nggak bisa jaga diri. Jadi jaga kepercayaan mama juga penting ya untuk kami. Penting banget. Soalnya mama kalau papa udah kerja keras banget buat ngasih uang, makanya aku malah bersalah. Aku takut bikin mereka kecewa. Oke, kalau kita bayangin dulu nih beberapa minggu ke depan. Menurut kamu situasi seperti apa nih yang akan membuat kamu tuh merasa aku udah lebih baik dari hari ini? Mungkin kalau aku udah berani menghadapi kenyataan, aku udah tahu harus ngomong apa ke mama. Aku tuh juga udah mencari obat menyembuh kepikiran. Aku sampai terima berikutnya. Aku nggak mau tuntutan hidup dan rasa takut. Nah, kalau menurut kamu, tujuan itu penting nggak untuk diperjuangkan? Penting, karena kalau aku terus kayak gini, aku malah makin stres. Aku nggak mau kelihatan berantakan gara-gara satu masalah ini. Kalau dari semua yang kamu ceritain, aku kan dengar beberapa pilihan ya. Kamu mau hidup kamu kembali tenang, kamu mau berhenti dengan diri sendiri, mau tetap jaga kepercayaan mama dan papa, mau juga memenuhi kebutuhan kamu dengan baik, dan mau juga apa tadi kembali fokus kuliah ya. Dan, nah, ada lain gak sih yang sempat kayak belum sempat kamu sampaikan gitu? Ada satu lagi. Apa tuh kalau boleh tahu? Aku pengen gak jadi kejadian ini, walaupun sekarang aku masih sedih, tapi gak mau kelamaan jadi orang yang terkesan dengan semua orang. Aku pengen jadi lebih hati-hati, tapi bukan berarti jadi sama semua orang. Aku pengen tetap bisa nolong orang lain, cuma lebih hati-hati. Itu menarik banget nih. Jadi kamu nggak cuma pengen masalah ini selesai, tapi kamu juga mau belajar gitu dan menjadi pribadi yang lebih berhati-hati lagi setelah ini. Itu dan aku nggak mau kejadian ini terulang lagi. Sekali aja hari ini cukup bikin aku terpukul. Kalau kamu mau memberi nilai dari 1 sampai 10, seberapa besar keinginan kamu untuk keluar dari masalah ini? 10 per 10. Wow, kenapa gak sampai bisa 10? Karena udah capek banget, aku gak mau terus hidup dengan rasa takut dan rasa bersalah. Aku pengen banget itu tanpa langsung kepikiran masalah ini. Aku pengen banget punya keberanian buat menghadapi apapun yang harus aku hadapi. Berarti bisa aku simpulin ya bahwa kamu ini sebenarnya emang benar-benar pengen berubah. Pengen hidup kamu juga bergerak ke arah yang lebih baik. Iya benar, walaupun aku belum tahu caranya, aku benar-benar pengen berubah. Aku nggak mau terus terjebak di perasaan ini. Makasih ya, Cak. Hari ini kamu juga mulai belajar untuk mengenali ini apa yang sebenarnya kamu mau. Itu menurut aku adalah langkah yang penting. Karena kita akan melihat nih apa aja yang selama ini udah kamu lakukan dalam menghadapi masalah ini dan kira-kira apakah cara-cara itu udah cukup untuk membantu kamu mendekati keinginan-keinginan yang tadi yang kamu sampaikan ya ke aku. Iya, dan aku siap untuk lanjut. Oke, Cak. Tadi aku juga udah, tadi kamu juga udah cerita tentang apa sih yang kamu mau atau kamu inginkan. Kamu jadi ingin jadi lebih tenang, ingin jadi apa ingin berhenti menyalahkan diri sendiri, ingin menjaga orang tua dan lain-lain. Apa sih yang udah kamu lakuin untuk menghadapi masalah ini? Jujur ya kak, aku merasa belum melakukan banyak hal. Biasanya aku lebih banyak diem daripada bertindak. Waktu pertama kali tahu kalau penyakit itu apa langsung panik. Aku coba hubungin temanku berkali-kali buat memastikan apa yang sedang terjadi. Pas dia bilang, pas dia bilang kenapa itu, aku langsung nangis. Setelah itu aku cuma bisa nangis. Malam itu aku benar gak bisa mikir. Berikutnya aku coba cari-cari di internet apakah uang hasil penipuan itu masih bisa dibalikin apa tidak. Tapi makin aku baca malah makin pesimis. Dari situ aku malah ngerasa kayak udah gak ada harapan lagi. Jadi kalau kamu nyari-nyari informasi nih,
Apa yang biasanya kamu lakukan selama beberapa hari itu? Aku jadi lebih sering bengong karena kalau lagi sendiri di kamar kos, aku suka duduk di kasur sambil ngelamun. Kadang aku suka buka aplikasi rekening terus lihat angkor-angkor itu lagi. Awalnya aku tahu uangnya gak bakal tiba-tiba balik, tapi entah kenapa aku suka upload itu terus. Mungkin karena aku masih suka percaya kalau uang itu benar-benar hilang. Nah, selain itu, aku jadi sering nyalain diri sendiri. Sampai setiap hari aku ngomong dalam hati, harusnya itu masih ada itu. Bahkan kalau lagi beraktivitas atau lagi makan, kan pikiranku tetap balik lagi ke situ. Rasanya kayak otakku belum berhenti. Aku tahu itu capek, tapi aku juga nggak tahu gimana cara menghentikannya. Kalau sama aktivitas sebagai mahasiswa, apa banyak yang berubah? Nah, beda banget. Biasanya aku kalau biasanya dijelasin masih bisa fokus. Sekarang aku malah lebih sering ngelamun. Aku pernah sadar biasanya udah ganti slide beberapa kali, tapi aku nggak tahu dia tadi ngomong apa. Itu juga jadi semakin tugas, bukan karena nggak peduli sama kuliah, tapi karena pikiranku udah tenggelam, jadi rasanya tenaga mentalku habis buat mikirin masalah ini. Gimana dengan makan atau tidur sih istirahatnya? Makan juga lagi gini. Berarti Kak, kadang aku nggak lapar. Kadang nanti cuma ada nyanyi makan karena takut waktu makin cepet habis. Terus kalau malam aku jadi bisa tidur karena mikirin masalah itu. Pas udah malam, aku malah mikirin masalah itu lagi. Kadang kalau bisa tidur sih kalau sampai nangis atau sampai mikir sendiri. Kamu sempat bilang mau cerita kemana, tapi sampai sekarang belum cerita. Apa yang bikin kamu milih buat nggak cerita? Ya, itu tadi aku bilang, karena aku takut, aku udah beberapa kali gue praktek ini. Bahkan aku pernah mengetik panjang itu waktu-waktu tadi. Aku ngebayangin kalau mau baca cerita gitu. Nah, pasti sedih banget. Aku juga takut, ya, nah, jadi akhirnya aku tutup lagi. Sampai sekarang, aku belum berani untuk cerita ke sama komunikasi, kami nggak berani cerita. Mungkin belum, mereka sebenarnya baik. Itu latihan kalau untuk cerita, mungkin mereka bakal dengerin. Tapi aku keburu malu untuk menceritakannya. Aku takut mereka mikir, kok bisa sih gampang ketipu. Ya, biasanya kalau ada yang ngomong seperti itu, jadi setiap nonton ini, aku kenapa murung, aku cuma jawab lebih happy dan lebih tugas. Itu selama ini kami benar-benar menjalani sendirian ya. Iya benar, dan aku mikir aku kalau terlalu lama diam, lama-lama masalah ini bakal bilang sendiri, tapi ternyata enggak. Itu makin lama diam, malah makin banyak mikir aku. Kadang aku berharap ada orang yang tahu tentang risiko, tapi misalnya sih. Tapi kamu tadi sempat nyebut juga nih kamu bakal minjem uang sama kamu. Apa yang kamu lakukan terkait rencana itu tuh? Aku tempat kontak kampus. Aku bahkan dan mesin kata di kepala apa tapi itu belum uh, mengecek aku langsung kepikiran kalau kamu cerita kemana bagaimana ya akhirnya aku batal untuk mengirim chat itu dan sampai sekarang pun aku belum menghubungi om sama sekali. Berarti itu beberapa hal yang udah sempat kamu pikirin, tapi belum benar-benar kamu lakuin. Nah, dan kayaknya aku lebih banyak mikir daripada bertindak. Sekali mengambil keputusan, masa terkecil lebih besar. Dan akhirnya aku menjadi ngapain. Iya, selain memikirkan berbagai kemungkinan, apa ada hal yang kamu mau lakuin juga untuk bikin ngerasa diri kamu lebih tenang? Untuk membuat diri lebih tenang, mungkin aku akan coba nonton video lucu atau scroll sosial media
supaya pikiranku teralihkan. Jadi, ya tapi ujung-ujungnya kalau tujuan selesai aku kepikiran lagi Kak. Pernah juga aku keluar beli minuman atau makanan juga biasa jalan-jalan sebentar. Pas lagi di jalan memang lumayan lupa, tapi pas balik ke kos ya balik lagi ke titik masalah tersebut. Jadi menurutku itu cuma mengalihkan sebentar, bukan yang benar-benar bikin aku tenang. Kalau kamu melihat ke beberapa hari terakhir nih, menurut kamu kegiatan apa yang paling sering kamu lakuin ketika masalah ini muncul? Yang paling sering itu adalah itu ngalamin sih kalau terus jadi nyalain diri sendiri, lalu jadi nangis kalau udah nggak kuat, terus menghindari cerita ke siapa-siapa, dan itu terus berulang setiap hari. Dan kadang aku sadar itu bikin aku malah makin capek, tapi aku belum tahu harus melakukan apa kali itu. Terima kasih ya, Ca. Dari yang kamu ceritain ini, aku bisa mendengar bahwa kamu selama ini tuh emang udah berusaha banget untuk menghadapi masalah ini dengan cara kamu sendiri. Ada yang kamu lakuin, ada yang baru sebatas kamu pikirin, dan karena itu kan mungkin terkendala oleh rasa takut kamu sendiri ya. Aku sangat-sangat menghargai kejujuran kamu karena kamu mau ceritain semuanya dengan apa adanya. Aku juga bersadar ketika kamu satu-satu. Ternyata selama ini aku memang lebih banyak diam dan mungkin sendiri daripada benar-benar melakukan sesuatu. Aku gak pernah mesin itu di kepala sebelumnya. Nah, kamu kan sekarang udah nyadar nih, yang kita lakuin ini merupakan langkah awal yang cukup penting ya. Terus, kita nih, aku mau ngajak kamu untuk sama-sama melihat apakah hal-hal yang selama ini kamu lakukan itu udah membantu kamu mendekati apa yang kamu inginkan, atau justru membantu kamu lebih jauh dari tujuan kamu. Aku jadi penasaran, soalnya kalau dipikir-pikir, mungkin memang ada beberapa hal yang bikin aku makin terjebak di masa lalu. Tadi kamu udah cerita banyak tentang apa yang kamu lakuin setelah kejadian itu. Aku jadi penasaran sekarang. Setelah kamu tahu kalau itu memang penipuan, apa kamu sempat ngelakuin upaya lain untuk mungkin melacak pelakunya? Iya, sempat awalnya aku juga memang menyerah, aku coba cari tahu identitas. Terus aku juga sempat coba lapor lewat beberapa cara yang aku temuin di internet. Dan itu berharap masih ada kemungkinan dia tahu siapa orangnya dan setidaknya waktu bisa kembali. Apa yang kamu lakuin setelah sadar hal itu? Dan ternyata nggak sesuai harapan. Nah, awalnya masih bisa lihat beberapa informasi, tapi setelah itu aksesnya malah diblokir semua. Aku udah nggak bisa buka apa-apa lagi. Rasanya waktu itu aku benar-benar kecewa. Itu kalau bilang harapan terakhir. Dari situ aku mulai sadar kalau kemungkinan uang itu balik mustahil banget dan harapannya kecil banget. Terus kamu ngapain setelah sadar hal itu? Ya, aku nangis lagi. Itu setelah itu aku fokus sendiri. Aku mikir, aku harus ngejar orang ini. Dan tentu juga hasilnya ada. Akhirnya aku mutusin buat berhenti lagi. Bukan karena aku rela ya uangnya hilang, tapi karena udah nggak tahu lagi harus ngapain. Jadi sekarang aku cuma udah ikhlas, tapi ya gimana ya susah sih buat nikhlasin itu semua. Benar. Kamu tadi udah mencoba buat ikhlas. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, ikhlas itu apa sih? Buat aku ikhlas itu menerima kalau uangnya mungkin nggak akan balik. Aku belum berharap ada keajaiban, tapi kalau dibilang tidak tenang sih, jujur belum ya. Aku masih ngerasa sedih dan masih kepikiran dan masih takut kalau nanti orang tua aku nanya. Jadi aku lebih tepatnya lagi belajar menerima kenyataan kalau hatiku masih belum benar bisa menerimanya. Jadi berarti sekarang nih aku simpulin
kamu nih udah berhenti ya ngejar si pelakunya itu. Nah, terus tapi secara perasaan itu masih membebani perasaan kamu. Iya, dan aku merasa itu paling menggambarkan kalimat orang. Aku udah berhenti nyari siapa penipu itu, tapi aku belum berhenti malam diri sendiri. Makasih ya, Ca. Itu bikin aku jadi paham nih apa yang udah kamu alami itu lebih mendalam lagi. Nah, sekarang aku mau kita melihat satu hal lagi. Kita bakal sama-sama menilai apakah semua yang selama ini sudah kamu lakukan justru membuat kamu lebih dekat dengan ketenangan yang tadi di awal udah kamu harapkan, atau justru ini malah masih ada hal-hal yang justru membuat kamu tuh terjebak gitu dalam rasa takut dan rasa bersalah kamu sendiri. Nah, aku jadi pengen tahu, soalnya mungkin karena ini aku terlalu sibuk menentukan diriku sendiri sampai gak sadar kalau ternyata cara aku menghadapi masalah ini benar-benar membantu dan malah bikin aku makin capek. Nah, Cak, tadi kan kita udah bahas ya apa yang kamu mau dan apa aja yang udah kamu lakuin setelah kejadian itu. Aku nih pengen juga ngajak kamu melihat semuanya dari sudut pandang yang beda lagi. Aku nggak akan mengatakan apapun soal benar atau salah, tapi aku mau mendengar dari pendapat kamu atau penilaian kamu sendiri. Boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Tadi kamu bilang salah satu hal yang paling kamu inginkan adalah dia bisa merasa lebih tenang dan berhenti ngalamin diri kamu sendiri. Menurut kamu, selama beberapa hari ini, dengan terus mengingat kejadian itu berulang-ulang dan menyalahkan diri sendiri, apakah kamu menjadi lebih dekat dengan keterangan yang kamu inginkan? Kalau dipikir-pikir, enggak sih. Justru malah makin capek akhirnya. Awalnya aku mikir kalau aku terus mengingat kesalahanku, aku bakal lebih hati-hati. Tapi yang terjadi malah aku jadi merasa bersalah dan aku jadi susah fokus dan gampang nangis dan jadinya aku nggak bisa menikmati aktivitas yang biasanya aku suka. Jadi menurut kamu cara ini belum bikin kamu mendapatkan tujuan yang kamu pengen? Iya, belum, itu malah merasa seperti jalan di tempat. Makanya tetap ada, tapi aku juga nggak bergerak kemana-mana. Gimana dengan keputusan kamu untuk menyimpan semuanya sendiri dan nggak cerita mau ke orang tua, mau ke teman kamu? Menurut kamu apakah itu membuat kamu merasa lebih lega? Soalnya aku mikir iya, aku takut kalau cerita nanti orang-orang bakal menganggap aku bodoh. Jadi aku lebih memilih diam. Tapi ternyata setelah ditendang malah pikiranku malah makin tenang. Jadinya aku lebih sering overthinking, bahkan hal-hal kecil pun jadi terasa berat. Berarti memendam semuanya itu belum bikin kamu tenang juga kan? Belum, justru sekarang aku malah bikin sadar kenapa waktu cerita sama kakak tadi rasanya agak lega. Mungkin sama ini aku terlalu memaksa diri buat kuat sendirian. Tadi kamu bilang kamu belum berani jujur sama mama karena takut dimarahin atau takut bikin beliau kecewa. Menurut kamu, apa dari pembicaraan dengan mama bisa membuat rasa takutnya berkurang? Jujur, enggak sih kak, enggak juga. Setiap hari aku malah makin takut karena aku tahu suatu saat pasti mama akan tanya. Jadi rasa takutnya bukan hilang, malah seperti ditunda dan malah makin besar. Gimana dengan keputusan kamu untuk berhenti mengejar penipu setelah semua usaha yang kamu lakukan dan apa keputusan itu juga membantu? Malah makin bertambah. Awalnya aku cuma takut dimarahin. Sekarang aku takut. Menurutku dia atau enggak, iya. Karena aku sadar aku udah bisa terus-terusan ngejar si penipu dan belum tentu bisa kembali.
Aku juga udah minta aksesnya diblokir semua dan aku gak tahu harus ngapain lagi. Tapi di sisi lain aku masih sedih. Jadi aku menerima kenyataannya. Tapi belum benar-benar minta. Jadi menerima kenyataan itu udah sedikit membantu ya kan. Tapi masih ada beban yang belum selesai gitu. Iya benar, dan yang bikin saya itu rasa bersalah dan rasa takut itu sendiri. Kalau kamu nilai diri kamu nih hari ini dibandingkan beberapa hari yang lalu, apakah kamu masih merasa bersalah atau kamu sebenarnya udah mulai paham nih apa yang sebenarnya membuat kamu paling terbebani? Iya, tadinya aku mikir masalah utamanya cuma uang yang hilang, tapi sekarang aku jadi sadar ternyata yang paling bikin aku menderita itu adalah diriku sendiri. Aku terus menyalahkan diri sendiri dan terus mengulang kejadian itu. Terus jadi makin takut sama sesuatu yang datang dan tentu terjadi. Itu yang bikin aku capek. Menurut kamu, apa kebiasaan itu masih pengen kamu pertahanin? Enggak sih kak, aku capek hidup seperti itu. Aku nggak mau setiap hari bangun dengan rasa bersalah terus. Kalau terus dilakukan, menurut kamu kebiasaan itu akan membuat kamu ke arah yang kamu inginkan atau justru sebaliknya? Justru baiknya sih, karena tujuan aku kan pengen tenang ya, pengen bisa fokus belajar lagi, pengen dan menghadapi masalah ini. Tapi kalau aku terus menyalahkan diri sendiri, ya itu gak akan sampai ke sana. Menurut kamu, siapa sih yang paling bisa nentuin apakah hidup kamu mulai bergerak ke arah yang lebih baik? Aku sendiri. Kenapa kamu bisa jawab gitu? Karena aku sadar sekarang memang aku nggak bisa mengubah fakta kalau itu sudah hilang. Aku juga nggak bisa memaksa penipunya untuk mengembalikan uangku. Tetapi aku masih bisa menentukan apa yang akan aku lakukan setelah kejadian ini. Selama ini kan aku terlalu fokus ya sama sesuatu yang udah nggak bisa berubah. Dan sampai lupa kalau masih ada hal-hal yang sebenarnya masih bisa aku kembalikan. Nah, aku mendengar kamu ngomong gitu tuh, menurut aku ya, kamu tuh udah melihat nih bahwa ada nih pilihan-pilihan yang emang ada di dalam kendali kamu. Iya, walaupun aku masih ada rasa takut ya kak, setidaknya sekarang tuh sadar kalau aku udah bisa terus menerus berdiam. Kalau aku terus diam ya, kamu gak akan selesai dong. Gimana tuh kamu setelah nyadarin itu? Agak lega sih kak, bukan karena masalahnya selesai ya, tapi karena aku jadi tahu kalau ternyata aku masih punya kesempatan buat memperbaiki keadaan. Selama ini kan aku merasa semuanya sudah berakhir kan. Sekarang aku malah mulai merasa mungkin masih ada jalan. Tadi kan kamu udah nyadar nih bahwa beberapa hal yang selama ini kamu lakuin itu ternyata belum membuat kamu mencapai ketenangan yang kamu inginkan. Sekarang aku ingin ngajak kamu nih berpikir ke depan. Menurut kamu, langkah pertama yang ingin kamu lakukan setelah ngobrol sama aku tuh apa sih? Nah, aku rasa aku harus berhenti menyalahkan diri sendiri. Aku tahu itu nggak bisa langsung hilang dan sehari, tapi aku mau mulai mengingatkan ke diri aku sendiri kalau kejadian ini memang kesalahan tuh karena kurang hati-hati, tapi bukan berarti aku harus mengingatkan diriku sendiri. Nah, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan ketika rasa bersalah itu muncul lagi? Mungkin aku akan berhenti sebentar, terus mengingatkan diri kalau aku sedang mencoba melakukan apa yang bisa aku lakukan. Aku juga akan mengingat kalau mengejar si penipu itu sudah nggak bisa dan nggak memungkinkan lagi. Jadi aku nggak akan terus terjebak di masalah itu. Selain itu ada hal lain nggak yang pengen kamu lakuin? Aku ingin terulang pengeluaranku. Walaupun uangnya berkurang, aku mau lihat lagi uang yang masih ada dan menghitung kebutuhan yang benar-benar penting. Jadi, aku nggak terlalu panik setiap membeli sesuatu. Kedengarannya rencana kamu jadi spekulasi. Nah, ini tuh ada masalah lagi nggak yang mengganjal? Ada soalnya. Gimana rencanamu soal mama? Jadi masih takut ya, tapi setelah kita ngobrol, aku merasa kalau aku terus menghindar,
rasa takut tuh malah makin besar. Jadi aku ingin memberanikan diri buat cerita ke mama. Mungkin gak hari ini juga, karena aku masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Tapi aku gak mau terus menerus menunda. Aku pengen lebih jujur sama mama ke depannya. Apa yang bikin kamu ingin lebih buat jujur? Karena aku nggak mau menambah masalah dengan kebohongan. Memang mungkin kecewa atau marah, tapi aku rasa dia lebih berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi daripada aku terus menulis dan menyembunyikannya. Aku juga nggak mau hidup dengan rasa takut setiap kali mama bertanya soal uang. Menurut kamu nih, kapan sih waktu yang paling tepat untuk jujur dan ngomong sama mama? Mungkin nanti malam atau lusa. Waktu mama lagi sibuk, aku pengen ngobrol lewat telepon supaya aku bisa menjelaskan semuanya dengan baik. Oke, jadi setelah itu apa yang ingin kamu lakukan untuk ke depannya? Mungkin ini ya, mau lebih hati-hati kalau ada yang minta atau meminjam uang aku, kalaupun itu mengatasnamakan diri sendiri. Aku akan memastikan dulu nih lewat telepon atau video call. Aku nggak mau lagi langsung percaya dan kamu cek dulu. Kalau sekarang aku nyuruh kamu untuk ngerating permasalahan kamu setelah tadi konseling. Dari 1 sampai 10, kira-kira kamu nilainya berapa nih? Mungkin 10. Setelah ngomong kan masih 10 permasalahannya. Nah, atau udah berkurang? Mungkin berkurang kali ya. Oke, coba jadi berapa ratingnya? 8? Oke, kenapa 8? Ya, karena udah sedikit juga ya, karena udah cerita ke orang lain, jadi nggak dipendam-pendam lagi masalah. Aku senang banget karena aku lihat kamu mau ada keinginan berubah, dan aku rasa dari selama kita ngobrol tadi, kamu sendiri itu sebenarnya udah punya cara kamu sendiri yang bisa kamu lakukan sendiri. Cuman kamu masih ragu di dalam diri kamu, kira-kira apa sih yang sebenarnya lebih baik, yang sebenarnya lebih tepat. Tapi aku yakin diri kamu sendiri itu punya kemampuan untuk tahu dan ngelakuin hal yang memang paling baik untuk diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu nggak perlu takut lagi, nggak perlu nyalahin diri kamu sendiri lagi. Aku tahu mungkin masalah ini berdampak besar pada hidup kamu belakangan ini, tapi bukan berarti masalah ini akan terus berdampak ke depannya. Karena ketika kamu akan mulai untuk mengambil langkah yang lebih baik untuk diri kamu sendiri sesuai dengan keinginan kamu sendiri, itu udah pasti ke depannya hidup kamu akan berubah menjadi lebih baik sesuai dengan langkah positif yang kamu ambil gitu. Nah, menurut kamu masih mau nggak nih ngobrol sama aku atau kita lanjut lagi ke minggu berikutnya aja? Mungkin minggu berikutnya boleh. Kamu mungkin percakapan kita bisa sampai seminggu aja. Tapi kalau misalnya nanti kamu lakuin dulu nih langkah-langkah yang udah kamu pilih sendiri, itu udah keputusan kamu, berani untuk lebih mengambil langkah lagi. Minggu depan mungkin kita bisa ketemu lagi, kita bisa hangout lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan aku mau pada saat itu kita bisa cerita-cerita gimana akhirnya kamu bisa survive dari pengalaman ini, dari kejadian ini. Bisa atau enggak? Bisa. Jadi minggu depan kita ketemu, masalah ini udah selesai dan kamu udah harus bisa belajar dan hidup lebih baik lagi. Setuju? Setuju banget. Oke, makasih Aca udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Sama Kak, dan mendengarkan ceritaku dan mendengarkan masalahku itu.